Baik, kita mulai masuk dengan mustatsna. Coba dibaca Mas Abdul. Qaidah. As-samin fil mustasna. Al-qaidatu al-mustasna huwa ismun yuzkaru ba'da adatin min adawatil istisna. Oke, stop. Wa Itu adalah yukhalifu definisinya. Isim yang disebut setelah apa? Setelah adat. alat Adat itu alat. Adat itu artinya alat. Alat apa? Alat istisna. Istisna itu artinya pengecualian. pengecualian. Jadi kalau mustatsna itu diartikan kata yang dikecualikan. Kata yang dikecualikan. Lanjut Mas Abdul. Fayukhalifu. Fa yukhalifu fil hukmi hukmul mustasna minhu wa huwa ma dzukira qabla adatin min adawatil istisna. Oke. Pasangannya mustatsna ada yang disebut dengan apa? Mustatsna minhu. Al-mustatsna minhu adalah yang dikecualikan darinya. Yang disebutkan sebelum. Jadi dicatat baik-baik kalau mustatsna adalah yang sesudah kata kecuali, sedangkan mustatsna minhu adalah yang sebelum kata kecuali. Before afternya. Jadi mustatsna minhu atau mustatsna yang lebih umum, yang lebih besar yang mana? Mustatsna atau mustatsna minhu? Yang cakupannya lebih besar yang mana? Mustatsna atau mustatsna minhu? Gimana, Mas Hotman, Mas Abdul? Mana yang lebih luas cakupannya? Mustatsna atau mustatsna minhu? Mustasna minhu. Kan sebelum lebih luas ya. Sebelum kata kecuali. Misal antum mau bilang murid-murid kecuali Zaid. Berarti murid-murid lebih luas cakupannya daripada Zaid. Baik, lanjut Mas Abdul. Fi i'rabil mustatsna bi illa. Fi i'rabil mustasna bi illa. Menggunakan Wajib kata nas illa ya. Menggunakan kata illa. Dicatat baik-baik. Lanjut. Ya, idza keputus ya. kana al-istisna'u taman mujaban. Dikoreksi bukunya harus tasydid itu di mimnya ya. Taman. Mujaban. Wajib nasab. Silakan langsung dibaca dulu, nanti saya jelaskan maksudnya. Najahat tullabu illa hasan. Najaha fi'lun madin mabnun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Illa Salah. hurufu Harusnya istisna gimana? mabniyun Salah. Itu harfu bukan huruf. harfu isti Harfu. Ah, dikoreksi. Harfu. Hapus wawunya. Lanjut. Harfus. harfus harfus tisna In. mabniyun ala sukun Harfus lam tithna'in. Terus. harfus tisna'in mabniyun ala sukuni la mahala lahu minal i'rabi. Terus. Hasanan mustasna bi illa Mustathnan wa huwa aslinya ya. Mustathnan bi mustas illa. Terus. mustasnan bi illa mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhahiratun fi akhirih. Baik. Perhatikan yang warna kuning di layar itu adalah yang i'rab utamanya, sisanya adalah penjelasnya. I'rab utamanya di situ. Fi'il madhi, fa'il, harfu istitsna dan mustatsnan bi illah. Saya jelaskan dulu pertama di sini i'rabnya adalah ada beberapa macam ya. I'rabnya nanti ada beberapa macam tergantung kondisi. Jadi biasanya disebut dengan ahwal. Ahwal al-mustatsna bi illah. Kondisi-kondisi mustatsna bi illah totalnya ada 3. Ada 3 cara mengi'rab tergantung kondisinya. Kondisi pertama, apabila tam mujab. Ini kondisi yang kita sebut sebagai kondisi pertama. Apa tam mujab? Tam artinya sempurna. Sempurna yang dimaksud ada yang tahu apa? Disebut mustatsna minhunya. Ini yang dimaksud dengan tam. Mustatsna minhunya disebut. Yang sebelum illa tadi ada. Yang mujab, apa artinya mujab? Positif. Positif itu apa? Tidak mengandung kata negatif. Tidak. Tidak mengandung kata negatif. Di antara maksudnya itu. Baik. Kalau kita lihat di sini, kalimatnya tidak negatif. Kalimatnya positif. Tidak ada kata tidak di situ. Najahat tullabu. Para murid sukses. Kalimatnya positif ya.
illa hasanan, kecuali Hasan, seorang murid bernama Hasan. Dia tidak sukses. Mustatsna minhunya ada atau tidak? Ada. Coba kita lihat di sini. Saya tanya, mana mustatsna minhu dalam kalimat barusan? Mana mustatsna minhu? At-tullabu. At-tullab. Baik, ini mustatsna minhu. Al-mustatsna minhu. Al-mustatsnanya yang mana? Hasanan. Ahsanan. Seperti kita bilang tadi, mustatsna minhu adalah yang sebelum illa, kalau yang setelah illa namanya mustasna. Oke, maka hukumnya apa? Wajib nasab. Yang mana yang wajib nasab? Mustatsnanya wajib nasab. Yang mana berarti? Yaitu kata hasanan. Makanya dibacanya hasanan, padahal aslinya hasanun. Aslinya padahal hasanun, berubah jadi hasanan. Jelas insyaallah? Wadih? Jelas ya? Kita lanjutkan, Mas Khotman. Kondisi yang kedua ini ya. Silakan. Jaza fihi. Jaza fihi nasbu. Apa artinya jaza? Awil. Boleh. Boleh nasab, boleh juga tidak. Terus awil. Awil itba'u. Ini salah ya, harusnya awil ittiba. Ditasydid taknya kemudian diginikan. Itu salah, bukan itba. Awil ittiba. Ittiba artinya apa? Apa artinya ittiba? Ngikut. Ikut. Alal badaliyah. Sebagai apa? Dia ikut sebagai badal. Pengganti. Badal itu pengganti. Nanti dia akan di-i'rab badal. Jadi ada dua pilihan ya. Pilihan pertama, nasab. Pilihan kedua, ngikut jadi badal. Oke? Ada dua pilihan dalam kondisi ini, Anda boleh pilih yang manapun. Kalau ada kata jaza dalam ilmu nahwu, maksudnya Anda boleh pilih yang ini atau yang ini. Terus, idza kana Idza kana al-istithna'u tamman manfiyan. taman manfian. Berarti apa ini maksudnya taman tadi? Apa taman tadi? Sempurna, yaitu punya Sempurna. apa? Mustatsna minhu. Mustasna. Kalau manfi, apa artinya manfi? Negatif. Negatif berarti mengandung kata tidak. Mengandung kata tidak. Kalau yang tadi mengandung kata tidak. Positif tadi ya. Sekarang negatif. Lanjut baca. Ma najahat tullabu illa hasanan. Au Au hasan. hasanun. Oh, boleh dua-duanya ya. Boleh kita bilang hasanan, boleh kita bilang hasanun. Ini yang dimaksud dengan tadi penjelasannya. Oke, mari kita lihat cara i'rabnya. Lanjut. Ma harfu nafyin Betul. mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Najaha fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus. Illa harfu istithna'i mabniyun Istithna'in. ala Harfu istithna'in. mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Hasanan mustathna bi illa Di tanwin ya. mansubun Mustathnan. Karena nakirah. Mustathnan bi illa. Terus. mustasnan bi illa mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Hasanun badalun min at-tullabu Badalun minat tullabu. Kenapa kok nggak at-tullabi? Karena dinukil seperti tadi ya. Jadi kayak di copy paste, tidak diubah. Terus badalun minat tullabu. wa badalun minal marfu'i wa huwa wa badalun minal marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Betul. Jadi di situ ada tambahan kata-kata wa badalun minal marfu'i marfu'un mithluhu. Nggak apa-apa, nggak usah langsung aja sebut marfu' sebenarnya. Maksudnya apa? Badalnya marfu' pasti marfu'. Gitu sih sebenarnya. Kalau badalnya marfu' pasti marfu' karena dia ngikut. Badal itu pengganti. Pengganti itu ngikut. Seperti yang diganti.
Berarti di sini kita mempelajari ada dua jenis cara mengi'rab, boleh pilih yang manapun, boleh pilih yang nasab, boleh pilih yang badal. Kalau yang nasab maka dia mustatsna biillah, pakai i'rab mustatsna biillah. Ini ya. Kalau yang badal ini adalah pilihan kedua, boleh juga dia badal. Kalau badal dia ikut rofa. Ikut ke siapa berarti? Rofa ke siapa badalnya? Badal ke pengganti dari kata at apa? At-tullabu tadi. At-tullabu kan fa'il marfu. Badalun minat tullab. Jelas ya? Mas Khotman? Jadi pahami insyaallah? Jelas? Jelas. Jelas ya? Tidak ada yang bingung kan ya? Kalau ada yang bingung harus ditanyakan biar jelas semuanya. Kita lanjut yang jenis yang ketiga ya. Mas Abdo, kondisi ketiga silakan. As-salis ala hasbil awamil. Idza kana al-istisna'u al-manfiyu wa ghairu tami mislu ma najahat tullabu illa hasan. Ya, ala hasabil awamil itu maksudnya adalah tergantung faktor. Awamil itu jamak dari amil, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu faktor. Faktor penyebabnya. Jadi dia ngikut. Sebenarnya kurang tepat sedikit ya. Kalau bilang ala hasabil awamil. Lebih tepatnya itu kalau di kitab-kitab nahwu itu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Ini yang lebih tepat. Kalau awamil ini memang yang menyebabkannya. Jadi yang lebih tepatnya bukan awamil, yang lebih tepat adalah antum bilang mauqi' ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Apa maksudnya itu? Tergantung posisinya dalam kalimat sebagai apa. Antum catat ya. Mauqi' ini posisi kata dalam kalimat. Tergantung dia posisinya sebagai apa. Oke, berarti dia berubah-ubah. Bisa jadi dia itu mubtada, bisa jadi dia itu fa'il, bisa jadi yang lain-lain. Oke, kapan terjadi? Ketika istitsnanya ini manfi. Manfi itu apa tadi? Negatif. Ghairu tam apa tadi ghairu tam? Tidak sempurna. Tidak sempurna, tidak punya. Berarti tidak punya apa? Mustatsna minhu. Tidak ada mustatsna minhunya. Tidak sempurna kalimat istitsnanya. Istitsnanya tidak sempurna karena mustatsna minhunya tidak ada. Baik. Di sini pengarang salah menyebutkan. Menurut antum apa salahnya? Coba Mas Abdul lihat di dalam contoh. Antum bisa lihat sendiri itu. Contohnya iya. Ada salahnya di mana? Coba dibaca. Ma najahat tullabu illa hasanun. Oke, salahnya di mana? Di contoh tadi. Coba kita lihat tadi definisinya apa? Harus manfi dan ghairu tam. Coba kita lihat di situ. Ghairu tam kan tidak boleh ada mustatsna minhu. Berarti seharusnya di situ nggak boleh ada kata apa? Illa. At-tullab. Hasan. Nggak ada at-tullab harusnya. Makanya antum lihat di bawah itu. Nggak ada kata tullab di i'rab, nggak ada. Ma najaha illa hasanun. Berarti salah kitabnya ya. Dikoreksi, mithlu di situ nggak perlu ada kata tullab. Antum koreksi. Ma najahat. Karena kalau ada mustatsna minhu, beda lagi ceritanya. Dia masuk ke kondisi yang kedua. Jelas? Dikoreksi ya bukunya. Jangan dibiarkan salah. Kalau antum biarkan bukunya salah, nanti antum merujuk salah. Lanjut. Terlagi ini fatal lagi salahnya di kitab ini. Silakan Mas Abdul. Ma al-hijaziyah. Terus? Al-hijaziyah Batala amaluha. Batala amaluha lianna khabaruha Usira bi'illah. Ini salah. Nah, ini yang saya bilang barusan, ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Ma hijaziyah itu bukan di sini materinya, pembahasannya. Kenapa? Ma hijaziyah itu bekerja seperti bekerjanya siapa? Antum udah pernah belajar mungkin? Laisa. Ma hijaziyah itu adalah ma yang bermakna laisa. Laisa itu masuk ke mubtada dan khobar. Di sini masuk ke mana? Setelah ma di situ ada kata apa? Setelah ma ada kata apa? Najaha. Fi'il. Bukan mubtada, bukan khobar. Dia bukan ma hijaziyah ya teman-teman. Ini seharusnya apa?
Sama kayak yang tadi, ma apa nih harusnya? Nah, Harfu nafyin. Dan ini harfu nafyin. antum cek di kitab-kitab, saya aja ngecek juga di kalamnya, di syarahnya Syekh bin Utsaimin, di syarah Ajrumiyah itu beliau bilang ma harfu nafyin ini. Ma qama illa Zaidun, ma-nya itu adalah harf nafyin, ma nafiyah. Ada di syarahnya Syekh bin Utsaimin. Kalau misalnya tidak percaya kalau ini salah ya, khawatir yang dengarkan lewat rekaman terus bilang, enggak mungkin pengarang kitabnya i'rab ini salah. Pasti bilang gitu. Yang salah saya nanti. Enggak ya. Antum lihat di kitab-kitab nahwu, pengi'rab ma qama illa Zaidun, ma-nya itu harfu nafyin. Antum koreksi. Ini yang saya bilang tadi kesalahan fatal dari kitab ini. Tidak benar ya. Bahkan di sini enggak ada khobarnya. Dia bilang li'anna khobaraha husira bi illa. Mana dia enggak ngi'rab khobar? Di bawah ini enggak ada khobar. Coba antum lihat, ada enggak dia ngi'rab khobar? Enggak ada. Maka di sini adalah jelas-jelas salah. Silakan lanjut Mas Abdul. Najaha. Najaha fi'lun madin mabniun al fathi la mahalla lahu min al i'rabi. Terus. Illa adatun Ada tuh husira hasrin. mabni. Ada tuh hasrin. Ada- Tapi salah, bukan itu ya. Gimana tadi cara i'rabnya lebih tepat? Adatul istisna. Harfu. Harfu istisna. Harfu istisna. Anda baru pakai ada tuh ketika dia itu tidak ketahuan apakah dia harf atau isim. Atau mencakup dua-duanya. Makanya kalau kamu lihat sebelumnya misalnya adawatul jazm. Karena yang menyebabkan jazm ada yang huruf, ada yang isim. Makanya pakai kata adawat atau adat. Di sini antum sudah tahu illa itu apa? Harf. Illa itu harf. Maka antum bilang apa? Harfu istitsna. Langsung. Harfu istitsna'in. Terus? Mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al i'rabi. Terus? Hasanun badalun min najaha wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, di situ jadi hasanun sebagai badal. Badal dari kata apa? Najaha. Benar atau salah? Salah. Ini salah fatal. Jadi urusan ini salah fatal. Menurut antum apa salahnya? Coba cari. Bisa nggak hasanun menjadi badal dari fi'il? Tidak bisa. Tidak bisa. Isim jadi badal untuk isim. Fi'il badal untuk fi'il. Nggak bisa isim jadi badal untuk fi'il. Seharusnya gimana berarti? Ini salah fatal banget ya di sini ya. Ini kesalahan bukan kesalahan biasa loh teman-teman. Ini salahnya fatal banget. Banyak banget salahnya di dalam contoh barusan ini. Nah seharusnya gimana? Kira-kira harusnya gimana? Badalun min fa'ilun min dhamirin mustatir. Kurang tepat tapi seharusnya gimana? Antum kan tadi belajar di sini apa? Mustatsna ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Mustatsna di sini di-i'rab sesuai posisi kata dalam kalimat. Nah, di dalam kitab-kitab nahwu disebutkan cara untuk tahu posisinya gimana? Hapus harfu nafyin dan hapus istitsna'nya. Coba kita hapus. Tadi tulisannya manajaha gimana? Manajaha Manajaha illa hasanun. Lihat antum harus fokus banget ini karena agak rumit. Nah, cara ngi'rab yang seperti ini jenis yang apa tadi? Manfi dan ghairu tam ya. Manfi dan ghairu tam. Ingat jenis manfi dan ghairu tam. Gimana cara i'rabnya? Kita i'rab sesuai dengan posisi kata. Gimana cara tahu posisi kata? Atau bahasa Arabnya mauqi'uhu fil jumlah. Kata para ulama, hapus apanya? Alat nafinya dihapus dan alat istitsna'nya dihapus. Maka kita tahu posisi katanya. Seakan-akan kita bilang apa ini? Najaha hasanun. Maka hasanun kita i'rab sebagai apa? Fa'il. Yuk perhatikan ya. Perhatikan. Hasanun sebagai apa berarti? Fa'il. Karena seakan-akan tidak ada nafi dan istitsna'nya. Maka kita bilang di situ apa hasanun? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Oke, ingat teman-teman saya ngerujuk ke kitab ini. Mungkin karena ada yang khawatir, enggak Ustaz, enggak mungkin kitabnya karangan dikoreksi ke Aceng Zakaria salah, enggak mungkin. Nah, ini ya, saya ngerujuk ke kitab apa ini? Kitab Dalil Mafatih Al-I'rab Al-Muyassar tadi karya Dr. Syarif Muhsin Mahmud.
Ada dijelaskan di sini dan juga antum bisa lihat di syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin untuk syarah Ajrumiyah. Beliau juga mengi'rab dengan cara barusan. Ya, biasanya kalau di dalam kitab nahwu itu contohnya ma qoma illa zaidun. Contoh yang sering dipakai itu. Jelas ya? Jadi ini termasuk yang cukup banyak banget salahnya di contoh yang ketiga ini. Harus antum koreksi di screenshot dulu kalau nggak sempat, nanti kemudian bisa antum coret-coret yang di buku diperbaiki ya. Karena kalau antum nanti ngajarin yang salah, itu dampaknya berat banget. Kebiasaan jadinya, kebiasaan dengan yang salah, sehingga yang benar dianggap salah. Baik, kita lanjutkan dengan mustatsna menggunakan ghair dan siwa. Nggak tahu waktunya cukup atau enggak ini. Ini nanti mungkin kepisah atau sebagian nggak kebahas ya, karena materinya agak berat ini. Kita lanjut dulu, mustatsna menggunakan ghair dan siwa. Silakan Mas Khotman. Bil mustasna bi ghaira wa siwa. Hukmu ghaira wa siwa fil i'rabi ka hukmil ismi al waqi'i ba'da illa wa talzamu al idhafatu daiman. Baik, hukumnya ghair dan siwa dalam i'rab seperti hukum isim yang terletak setelah ilah. Berarti apa itu? Apa isim yang terletak setelah ilah? Disebut dengan apa tadi? Mustasna. Mustatsna. Hukumnya seperti mustatsna biillah. Jelas? Berarti antum tinggal kembalikan ke cara i'rabnya tadi. Ada berapa cara i'rab tadi? Ada 3 kondisi. Tapi caranya ada 4. Kondisinya ada 3, caranya ada 4 totalnya. Baik. Watal zamul idhafah daiman. Bentar, itu kata idhafah itu kayaknya lebih tepatnya watal zamuhu al idhafatu daiman atau watal zamul idhafata daiman. Salah satu dari itu. Ya. Kalau di sini bilang watal zamuhul idhafatu, itu lebih tepat. Watal zamuhul idhafatu daiman. Jadi dia selalu mudhaf. Maksudnya dari kata-kata ini apa? Selalu mudhaf. Kalau tidak mudhaf, maka tidak berlaku hukum istitsna. Oke? Kata ghair dan kata siwa harus mudhaf kepada kata setelahnya. Jelas? Baik, kita mulai ya. Silakan Mas Khotman dibaca. Najahat tullabu ghaira au siwa hasanin. Oke, sama artinya ghair dengan siwa, sama-sama berarti selain atau kecuali. Lanjut. Najaha fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus. Ghaira mustasnan mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi wa huwa mudhaf. Ingat, berarti dia ghair bukan di i'rab sebagai apa? Bukan i'rab harfu istitsna, bukan di i'rab kayak illa. Kalau illa tadi harfu istitsna ya. Kenapa? Antum lihat ke kaidah tadi. Dia di i'rab seperti hukumnya kata yang datang setelah illa, yaitu mustatsnan. Mustatsnan mansub. Terus siwa Mustasnan mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hasanin mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ahsantum, masyaallah. Baik, seperti itu cara mengi'rabnya. Kita lanjut dengan khala, ada dan hasana. Ini di sini tadi hanya disebutkan satu jenis kondisi ya. Antum nanti untuk belajar kondisi yang lain berarti tinggal antum ubah jadi tam manfi atau misalnya ghairu tam manfi. Ini kan tam mujab saja ya. Jadi ada 3, ada tam mujab, ada tam manfi, ada ghairu tam manfi. Baik. Tinggal dikembalikan ke 3 kondisi tadi. Oke?
Ada yang harus nasab, ada yang tidak harus nasab, ada yang tergantung posisi kata dalam kalimat. Sekarang kita lanjutkan dengan mustatsna menggunakan khala, ada, hasya. Silakan Mas Abdu. في إعراب المستثنى بخلا وعدا وحاشا. Oke. أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فيجوز فيه النسب والجر. Oke, hukumnya boleh nasab, boleh jar. جر. Yang datang setelah 3 kata ini boleh nasab, boleh jar. Apa artinya khala, ada, dan hasya? Apa artinya? Sama, yaitu apa? Selain. Kecuali atau Kecuali. selain. Kecuali atau selain. Tergantung nanti antum cocok-cocokkan aja artinya. Lanjut. الأول فالنسب على أنها أفعال ماضية جامدة. Oke. مثل Di situ nasabnya apa? Kalau nasab maka khala, ada, dan hasya dianggap sebagai fi'il apa? Fi'il madhi yang jamid. Apa fi'il madhi yang jamid? Apa itu yang jamid? Ada yang tahu? Kalau jamid itu apa? Jamid itu bentuknya tidak lengkap. Misal dia tidak punya bentuk fi'il mudhari' atau tidak punya fi'il amr. Mungkin aja ada bentuk fi'il mudhari'nya tapi nggak ada fi'il amrnya. Pokoknya seingat saya itu jamid itu dia tidak punya perubahan-perubahan seperti halnya fi'il yang normal. Jelas? Lawannya jamid itu mushtaq. Lawannya jamid itu mushtaq. Baik, kita lanjutkan dulu. Mislu najaha. Mislu najahat tullabu khala ada hasya zaidan. Oke. Najaha fi'lun madin mabnun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Terus At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus Khala ada wa hasya. Oke, cara i'rab tiga-tiganya sama ya. Cara i'rab tiga-tiganya sama, perhatikan baik-baik. Fi'lun madin mabnun 'alal fathati. Salah, harusnya gimana? Alal fathi. Fi'lun madin 'alal fathil Muqaddari. Dikoreksi. Muqaddari. 'Alal alifi. Terus Mana amin duhuriha at-ta'addur. min zuhurihi. Mana amin zuhurihi at-ta'addur. Mana amin duhuri at-ta'addur. Dan boleh disingkat langsung li ta'adzur kayak gitu bisa. Itu menyingkat ya. Terus Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan ala wujuban di sini khusus. Dia harus wujuban. Ala wa khilafil. fa'iluhu dhamirun mustatir ala khilafil asli taqdiruhu huwa. Oke, di sini ada i'rab yang baru antum pelajari. Jadi dhamir mustatir huwa bisa wujuban ala khilafil asl. Apa maksudnya ala khilafil asl? Menyelisihi bentuk aslinya. Harusnya dia itu jawazan ya. Tapi di sini khusus dia itu harus di-i'rab apa? Di-i'rab wujuban mustatir, harus disembunyikan. Nggak bisa antum tampakkan huwa. Khusus di sini. Maka itu antum catat baik-baik cara i'rab yang khusus ini. Dan tadi juga ada koreksi untuk bukunya, mabniun 'alal fathil muqaddari, bukan al-fathati. Jelas cara i'rabnya. Lanjut, Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Berarti dia kalau datang setelah khala, ada, dan hasya dianggap sebagai maf'ul bihi, objek. Makanya dia nasabnya bukan mustatsna. Nasabnya bukan karena sebagai mustatsna. Beda dengan yang illa tadi. Nasabnya karena mustatsna. Jelas? Lanjut Mas Khotman. Cara i'rab yang kedua, kalau jar, gimana? Akan? Wal jarru ala annaha ahrufil jarrun. Ahrufil jarri. Baik, apa maksudnya ha di sini? Dhamir ha. Siapa yang dimaksud? Yaitu apa saja tadi? Khala, ada, hasya. Tiga-tiganya ini kalau dianggap sebagai huruf. Jadi dia bisa dianggap sebagai fi'il, bisa dianggap sebagai huruf, tapi cara i'rabnya beda. Lanjut. Najaha.
najahat tullabu khala au ada au hasya zaidin. Terus? Najaha fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Hmm? At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hmm? Khala khala Qala ada ada. wa hasya Hmm? harfu jarrin Syabihun. Bacanya syabihul syabihun biz syabihun bil zaidi bizaidi. Oke. Mabniun. mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus? Zaidin ismun majrurun lafdan Lafdhan. Oke. Mansubun mansubun mahalan mahallan. Oke. Ala annahu mahalan ala annahu mustasna. mustathnan. Ya. Mustathna. Annahu mustasna. Nah, kita lihat di sini ada i'rab yang baru ya, ada harfu jarrin syabihun bizaid. Maksudnya apa? Huruf jar yang menyerupai huruf tambahan. Huruf ziyadah, menyerupai saja. Kemudian di zaid tadi, apa maksudnya majrurun lafdhan mansubun mahallan? Perhatikan ini. Majrur secara lafat. Kita catat ya di sini ya. Ingat, majrur secara lafat. Lafad. Tetapi mansub secara mahal. Mahal itu posisi. Posisi dia seharusnya dia nasab. Karena dia mustathna. Jadi dia majrur secara lafdhan mansubun mahallan ala annahu mustathnan. Ini cara i'rab yang baru buat antum. Jelas ya? Baik. Seperti ini caranya. Kemudian di sini ada kondisi khusus. Terus saya bilang ini mustathna agak rumit sedikit. Kondisi khususnya seperti apa? Mari dibaca. Coba di sini Mas Abduh ya. Lakin idza sabaqat ma al-masdariyah ala khala wa ada wajaba i'tibaruha fi'lan wajaba nasbul ismi alladhi ba'daha al-mustasna ala annahu maf'ulun bihi laha. Oke, maksudnya apa? Mungkin antum perlu fokus lagi di sini, kondisi khusus lagi ya Mas ya. Perhatikan ma al-masdariyah. Kalau didahului oleh ma al-masdariyah. Masih ingat dengan ma al-masdariyah? Ma al-masdariyah itu adalah kalau dia datang sebelum fi'il, kemudian nanti dia dengan fi'il setelahnya ditakwil jadi masdar. Saya ulangin lagi. Ma al-masdariyah adalah ma yang bertemu dengan fi'il, oke? Maka dua-duanya ini nanti di dalam pengertiannya akan ditakwil jadi masdar. Ditakwil. Kata baik-baik ya. Ditakwil jadi masdar. Baik, maksudnya gimana? Mari kita lihat. Kalau ada ma masdariyah masuk kepada kata khola dan ada, nggak bisa masuk ke hasya di sini ya. Hasya nggak bisa dimasuki sama ma al-masdariyah. Khusus untuk khola dan ada di sini. Wajib i'tibaruha fi'lan, harus dianggap sebagai fi'il, nggak bisa dianggap sebagai harfu jarrin. Maka kata yang datang setelah khola dan ada tadi harus dinasobkan. Hukumnya adalah wajib nasab. Kenapa kok wajib nasab? Sebagai maf'ul bihi, karena setelah ma masdariyah pasti fi'il, nggak bisa huruf. Setelah ma masdariyah, ingat baik-baik, setelah ma masdariyah pasti fi'il. Maka yang datang setelah ma masdariyah, khola dan ada di situ bukan huruf jar tetapi fi'il. Oke, langsung aja ke contoh biar jelas. Najahat tullabu ma khala au ada zaidan. Najaha fi'lun madin mabnun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ma harfun masdari mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. harfun masdariyun. Harfun masdariyun. Terus yaitu ma di situ sebagai huruf masdar. Apa maksudnya huruf masdar? Saya ulangi lagi ya, yaitu huruf
yang bertemu dengan fiil setelahnya yang kemudian ditakwil dua-duanya nanti menjadi masdar. Itulah maksud dari huruf masdar. Terus, khala Khala au ada. Fi'lun madin mabniun al fathati salah. Gimana? Harusnya? fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari Heeh. alal alifi mana amin duhuriha at-ta'addur au Zuhurihi, karena lit-ta'addur laki-laki. Mana amin zuhurihi mana amin ta'addur. duhurihi at-ta'addur Terus? wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban ala khilafil asli taqdiruhu huwa. Oke, sama cara i'rabnya dengan yang tadi ya. Sama-sama saja. Terus? Zaidun maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih Oke, perhatikan yang wal berikut ini. Karena ini yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Apa katanya di situ? wal masdarul muawwal min ma khala wa ada fi mahallin nasbin halun. Oke, sebentar. Stop dulu. Perhatikan baik-baik. Masdar mu'awwal. Apa masdar mu'awwal? Masdar yang Awal kan ditakwil. Bukan di takwil. awal. Masdar yang ditakwil. Ditakwil dari kata apa tadi? Saya tadi udah bilang, kalau ma masdariyah bertemu fi'il, maka ditakwil jadi masdar. Masdar. Oke, apa maksudnya ditakwil? Diubah dikit atau ditafsirkan. Takwil itu artinya mengubah dari sesuatu ke sesuatu yang lain sebenarnya kan, atau ditafsirkan. Nanti akan diubah dikit tapi maknanya sama. Ma khala, dari kata ma khala wa ada itu tadi seharusnya adalah dalam kondisi nasab hal. Maksudnya gimana Ustaz? Baik, kita kasih contoh di sini ya. Kita perjelas dengan tulisan berikut ini biar nggak kecampur. Najaha tadi kan ya. At-tullabu ma, oke. Khala Zaidan. Oke. Baik. Najahat tullabu. Najaha apa? Fi'il. Fi'il Tullabu fa'il. Oke. fa'il. Ma khala Zaidan ini di-i'rab secara keseluruhannya juga nanti sebagai hal. Jadi ketika fi'il ini terjadi dalam kondisi Zaid tidak termasuk dari yang sukses. Gitu. Di-i'rab dalam kondisi hal secara keseluruhannya. Begitu ya. Jadi yang saya garis bawahi warna merah itu yang penting untuk dihafal di situ. Wal masdarul muawwalu min khala, min ma khala atau min ma ada, bukan wa di situ harusnya ya, kata-katanya au. Bukan wa di situ harusnya au. Fi mahalli nasbin hal. Wat taqdir dibaca Mas Abdu, wat taqdir. Wat taqdir wat taqdiru najaha at-tullabu khalina min zaidin Terus au fi au mahal. fi au fi mahalli nasbin ala dorfiyah wa taqdiru najahatul labu waqta khuluwihim min zaidin. Jadi bisa dua versi, bisa bilang fi mahalli nasbin hal, bisa juga fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Bisa dua-duanya. Bisa dianggap dzaraf, bisa dianggap hal. Jadi di sini tadi bisa dianggap dzaraf juga. Nah, takwilnya gimana? Takwilnya itu adalah yang disebut dalam kata-kata wat taqdiru atau wat taqdiruhu. Najahat tullabu khalina min Zaidin. Murid-murid sukses tapi terlepas dari Zaid. Khalin itu lepas atau kosong. Kosong dari Zaid maksudnya nggak ikut-ikutan Zaid di situ. Atau ditakwil jadi waqta khuluwihim, itu ya. Waqta khuluwihim di-i'rab seperti itu, yaitu para murid sukses ketika mereka kosong dari Zaid. Maksudnya kosong dari Zaid, dikecualikan Zaid. Ini adalah takwil dari masdar muawwal menggunakan ma masdari. Agak rumit dikit ya cara ngi'rabnya. Jadi kalau kita perhatikan cara i'rab yang di pertama itu dalam bentuk isim fa'il. Dan di i'rab yang kedua diidhafahkan dengan kata waqta khuluwihim. Najahatul labu khalina pakai bentuk isim fa'il itu ya. Yang terakhir baru yang pakai bentuk masdar waqta khuluwihim setelah diidhafahkan dengan kata waqt. Baik. Untuk menyingkat waktu, ya ada ini ya, latihan ya. Lanjut ya Mas ya. Terus kita tutup ya. Halo? Mas Abdu, sudah siap? Mas Khotman sekarang kita pilih untuk sebagai
menjawab latihan. Saya tunjuk dulu yang mana ya. Sebenarnya yang mana saja ini semuanya sulit ya. Mau kita pilih yang mana aja ini semuanya sulit. Jadi tenang aja. Saya pilih dulu yang saya acak aja deh ya. Coba Mas Fatman i'rab yang ini. Akhrajahus sab'ah itu ya. Bentar saya pilih 4 aja. Kemudian nanti ini. Kemudian nanti ini. Saya pilih acak. Kemudian yang ini. Baik. Silakan Mas Khotman ini ya. Akhrajahus sab'atu illa Ahmad. Sering ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasul ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 kecuali Imam Ahmad. Nah, coba. Khotman. Akhrajahu sab'atu illa Ahmad. Akhrajahu fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus Wal ha'u dhamirun munfasilun muttasilun, nyambung ya. muttasil. Terus Wal ha'u dhamirun muttasilun munfasil ya muttasilun sampai salah. muttasilun Muttasilun. muttasilun mabniyun 'alal dhammi mabni Betul. fi mahalli raf'in fa'ilun. Bukan fa'il itu, Mas. Oh iya, bukan fa'il. Apa? Pakai apa? Di mahalli nasbin Fi maf'ulun mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu maf'ul bihi ya. Ya. Terus As-sab'atu apa? Sab'atu. Oke. As-sab'atu fa'ilun. Fa'ilun bagus. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un Hah? wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus Illa harfus tisna'in betul. Harfu istitsna mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. terus Ahmada hmm? Ahmad Apa? Gimana? Tar dulu. Mas Satman Mustasna. nggak usah lihat yang itu dulu. Saya tanya, ini jenisnya tam mujab, tam manfi atau ghairu tam manfi? Ini taman Tam mujab. mujab. Oke, kalau tam mujab gimana cara i'rabnya tadi? Yang pertama, kedua, atau Mustasnan. ketiga? Yang wajib nasab. Berarti apa ini? Ahmada, Mustasnan. mustathnan bi Bi'ila. mustathnan bi illa. Mustasnan bi'ila. Terus Mansubun mabniyun ala al-fathi. bukan. Mansubun Wa wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. akhirihi. Oke, ahsan. Kita lanjut ya. Berikutnya Mas Abdo, yang ini ya. Ada 2 cara i'rab. Silakan. Ma kharajal auladu ghairu zaidin. Oke. Ma harfu nafyin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Terus Kharaja fi'lun madin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. terus Al-auladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. hati-hati, ada 2 cara i'rab yang di sini. Oke. Ghaira Kalau Ghaira mustasnan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa Ghairu? mudhafun. Ghairu badalun min al-auladu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. bisa di i'rab mustatsna, bisa di i'rab badal. Kenapa? Badal. Karena jenisnya apa ini? Tam mujab, Sini. tam manfi atau tam Tam- ghairu tam mujab? Ghairu tam manfi. Maaf. Tam mujab sama tan manfi. Hah? Kok mujab? Manfi semuanya. Yang tan manfi. Manfi dan tam ya.
Tam manfi. Tam manfi itu berarti pakai dua cara i'rab. Kalau enggak mustatsna ya badal. Terus Zaid? Zaidin Hmm? mudhafun ilaihi Tuh. majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ini ya cara i'rabnya. Yang ini yang saya tunjukkan di layar ini adalah cara i'rab singkatnya. Yang poin atau bisa dibilang i'rab utama. I'rab utama. Sisanya kan itu tambahan ya, penjelasan aja. Ini i'rab utama adalah penting bagi antum terutama untuk memahami kalimatnya secara keseluruhan sehingga menerjemahkannya tidak salah. Silakan Mas Khotman. Ja'al qaumu khala ada hasya Zaidin. Hmm. Ja'a fi'lun madin Hmm. mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Al qaumu Hmm. al qaumu fa'ilun Betul. Fa'ilun. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi fi mahalli Wa raf'in alamat rafi'i langsung fa'ilun dhammatun zahiratun. fi alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yang pakai fi mahalli itu ya Mas Khotman diingat baik-baik. Yang pakai fi mahalli itu apa? Mabni. Kalau mabni baru ada pilihannya dua. Kalau enggak la mahalla lahu minal i'rab, kalau enggak gitu fi mahalli. Ada dua pilihan ya. Kalau enggak fi mahalli ya la mahalla lahu. Terus, kalau ada hasya ini apa? Khala ada hasya fi'lun madin. Yakin? Setelahnya Zaidin loh. Mudhaf. Ya, tapi bukan mudhaf apa? Bukan mudhaf tadi. Cara yang kedua. Apa cara yang kedua tadi? Cara yang kedua. Kan Zaidin Harfun setelahnya. jar. Harfu jarrin. Harfun jarrin. Harfu jarrin Hmm? syabihun Bizaidi. syabihun bizaidi mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal Nah, i'rabi. kan kalau mabni pasti kalau enggak la mahalla lahu minal i'rab pasti fi mahalli. Terus Zaidin Zaidin ismun majrurun lafdan mansubun mansubun mahallan ala annahu mustasna. mustatsna. Itu cara ngi'rabnya diingat baik-baik ya. Ismun majrurun lafdhan mansubun mahallan ala annahu mustatsnan. Dihafal. Lanjut Mas Abdo terakhir ini ya, terus kita tutup. Setelah udah ngajar antum ya. Cepet. Keburu. Suaranya nggak masuk Mas Abdo, nyalakan dulu. Ma ja'al qaumu siwa Zaidin. Ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Ja'a fi'lun madin mabniyun ala fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Al qaumu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Terus. Siwa mustasnan fa'ilun mustasnan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddarun wa alamatun Bentar, nasbihi. ini apa? Mustatsnan ya? Yakin mustatsnan? Mudhaf. Iya betul. Mustasnan. Mudhaf itu bukan i'rab Mustasnan. utama ya Mas ya? Mudhaf itu tidak pernah jadi i'rab utama. Kalau mudhaf ilaih iya bisa. Mustasnan Mustasnan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana amin duhuriha at-ta'addur wa huwa mudhafun. Terus Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Oke, seperti ini ya cara mengi'rabnya. Ini butuh pada sering murojaah antum, sering berlatih sendiri juga kalau misalnya nggak ada yang ngelatih. Jadi ini saya jujur saja sampai sekarang pun saya masih terkadang ketukar-ketukar atau salah. Padahal sudah belajar ini berkali-kali. Dari waktu mondok, waktu kuliah, waktu apa belajar ini terus berulang-ulang. Lupa lagi.
Karena memang dia agak rumit materinya. Harus antum sering ulangi atau antum ajarkan ke murid-murid. Nanti lama-lama bisa cepat hafal. Baik, cukup di sini dulu insyaallah. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz.